Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang masih gerbang logika ya, masih gerbang logika. Kalau kemarin ya di video yang terakhir saya upload itu tentang gerbang OR. Nah, sekarang saya akan membahas tentang gerbang NAND. Ya, perlu teman-teman ketahui, untuk gerbang NAND itu merupakan hasil kebalikan dari gerbang N, ya, dimana NAND itu sebetulnya N yang dinotkan ya. Jadi gerbang NAND itu outputnya hasil gerbang N yang dinotkan. Oke, contoh untuk gerbang N itu tabel kebenarannya kan seperti ini ya. Oke, segini udah cukup lah. Ini in, ini out. Ya, out. Ketika ininya 01, ini kan gerbang N kan kayak gini ya. Nah, ini gerbang N. Kalau gerbang NAND ini hasil N yang dinotkan. Sebetulnya kayak gitu ya, sederhana saja. Oke, ini tabel kebenaran dari gerbang NAND. In, out. Oke, 0110 inputnya ya, 1100. Oke, kita mulai dari input 01. Untuk gerbang NAND hasil kebalikan dari gerbang N ya, untuk outnya. Kalau gerbang N-nya ini jika inputnya 0 dan 1 maka outnya adalah 0. Berarti kalau di gerbang NAND maka outputnya 1 ya. 1 kali 0, kalau di N itu nilainya outputnya 0. Berarti kalau di NAND outputnya 1. 1 kali 1, kalau di N outputnya 1, tapi kalau di NAND outputnya 0. 0 kali 0, kalau di N itu hasilnya 0, tapi kalau di NAND hasilnya 1. Ya. Jadi untuk NAND itu sebetulnya hasil dari N yang dinotkan atau yang diinvers atau kebalikan hasil dari N itu adalah tabel kebenaran dari N, dari NAND ya. Nah, ini untuk tabel kebenaran gerbang NAND dan ini untuk N. Ini kebalikannya ya. Untuk NAND itu kebalikan dari gerbang N. Oke, sekarang bagaimana metode transistornya? Oke, kita bahas metode transistor untuk gerbang NAND ya. Metode transistornya NAND. Oke, biasa saya pakai transistor jenis NPN lagi bro. Ini VCC ya, R1 R2. Inputnya ada 2, berarti ininya juga 2 ya. Transistornya juga 2. Nah, outputnya di sini.
ya, outputnya di sini. Di sini out. Nah, di sini out. Ya. Oke. Kita pelajari. Ini input 1, ini input 2. Input 1. Input satunya 0, input 2-nya 1, maka hasilnya 1. Ya, awas ini NaND bukan N. Hasilnya 1. Oke. Input satunya diberi 0. Q1 input 1 diberi 0. Q1-nya berarti logiknya, kondisinya maksudnya ya. Kalau input satunya 0 berarti Q1 ini kondisi cut off ya, atau tidak aktif. Kemudian input 2-nya 1. Nah, input 2-nya 1 di sini. Berarti Q2-nya kondisi saturisasi. Oke, kita kembali ke Q1. Untuk Q1 karena ini inputnya 0 ya, inputnya 0, kondisinya berarti cut off. Berarti tidak ada hubungan atau tidak ada arus yang mengalir dari kaki kolektor menuju emitor. Tidak ada hubungan, berarti di sini tidak ada tegangan. Dari VCC ya, tidak ada tegangan di sini, tidak ada. Maka tegangan hanya mentok di kolektor saja. Di sini berarti ada tegangan. Ketika ada tegangan berarti dia memiliki logic 1. Nah, ini. Ataupun dibalik, maka hasilnya juga sama. Ya. Contoh, masukkan lagi inputnya. Input 1 nilainya 1. Tadi yang ini ya berarti ya. Input 1 yang tadi itu input 1, input satunya 1, input 2-nya 0. Nah, sekarang kita balik. Input satunya 0, ya. Oke, sekarang kalau input satunya 1, input 2-nya 1. Ya, oke, ini masing-masing 1. Oke. Berarti ketika ini input satunya 1, Q1 berarti kondisi aktif. Ya, berarti ada hubungan antara kolektor dan emitor. Untuk input 2-nya juga sama 1. Berarti ada hubungannya dari kolektor dan emitor. Kemudian input 2-nya nilainya 1. Berarti ini saturisasi juga antara kaki kolektor Q2 dan emitor pada Q2 ini, maka terhubung ya. Kolektor Q1 akan terhubung ke emitor Q2. Ketika ini terhubung berarti ini akan tergroundkan ya. Akan tergroundkan. Sistem grounding di sini terjadi ya. Maka di sini memiliki tegangan 0 volt. 1 sama dengan 0 karena outputnya ini langsung terhubung ke ground. Ini pembahasan untuk metode transistor pada gerbang NaND ya teman-teman. Oke. Kita akan lanjutkan lagi untuk skema rangkaiannya. Biasa saya gunakan breadboard.
Nah, oke, biasa ya. Oke, ini saya gunakan biasa untuk inputnya, saya pakai push button 2 ya, 2 push button. Oke, ketika push buttonnya tidak ditekan berarti inputnya memberikan logic 1 ya, perlu diingat. Ketika push buttonnya tidak ditekan maka inputnya diberi logic 1 berarti. Nah, sekarang kedua push button ini, kedua input ini tidak saya tekan ya, tidak saya tekan, berarti diberikan logic 0 ya. Kedua input ini diberikan logic 0 sebab tidak saya tekan. Sekarang kalau kedua input ini 0, kok kenapa lampunya menyala? Berarti logiknya 1 ya kalau lampunya menyala. Ini tidak ditekan, berarti logiknya 0. Kita lihat tabel kebenaran. Nah, untuk gerbang NAND, logiknya 0 0 ya, inputnya, kedua inputnya logiknya 0 maka outputnya 1, LED-nya menyala. Nah, ini. Kalau inputnya masing-masing 1, berarti input satunya logic 1, input 2-nya logic 1, berarti keduanya push button harus ditekan ya, harus ditekan. Maka outputnya 0, berarti LED-nya harus mati. Oke, kita coba. Nah, ini udah saya tekan. Ya, ini sudah saya tekan. LED-nya mati, berarti logiknya 0 sesuai tabel kebenaran ya. Oke, kemudian input satunya atau kedua salah satu inputnya logiknya 1, input 2-nya 0, berarti salah satu saja yang ditekan ya. Nah, outputnya 1 ya, salah satu inputnya 0, outputnya 1, maka LED menyala. Nah, ini udah saya tekan ya, LED-nya menyala. Kemudian dibalik, input satunya 0, input 2-nya 1, berarti outputnya 1, LED menyala ya. Kesimpulan LED menyala, berarti ini gantian, saya tekan. Nah, saya tekan, LED tetap menyala. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk metode transistor gerbang NAND ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat dalam membuat dan berbagi tentang dasar-dasar dari sistem kontrol ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.